Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desmilia. Saya merupakan peserta magang dari Bimba IIWO Cabang Melati. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas pada hari keempat mengenai hasil observasi yang bagian A, pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Cara yang dilakukan motivator yaitu pertama dengan menanyakan kabar dari peserta didik tersebut, kemudian mengajak peserta didik bersalaman dan mengarahkan peserta didik untuk masuk ke dalam kelas. Misalnya seperti ini, "Assalamualaikum kakak, apa kabarnya? Ayo salaman dengan ibu guru dulu." Kemudian setelah itu arahkan peserta didik masuk ke dalam kelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Bimba Interview yaitu kegiatan Bimba yang dilakukan dengan cara online, yaitu dengan melakukan video call. Nah, cara yang dilakukan oleh motivator yang pertama yaitu motivator harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Motivator harus menanyakan kesukaan dan kemauan dari peserta didik, bisa dengan menanyakan kepada kedua orang tuanya atau menanyakan kepada peserta didik itu sendiri, agar peserta didik tersebut bisa mood dan dalam melakukan proses pembelajaran melalui video call tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Nah, cara yang dilakukan motivator yaitu dengan memberikan perhatian kepada peserta didik, dengan mengetahui karakter dari peserta didik, dengan mengajak peserta didik berdialog, dengan mengajak peserta didik belajar sambil bermain. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Nah, cara yang dilakukan motivator yaitu dengan menanyakan kepada peserta didik tersebut kesukaan dari peserta didik tersebut, dengan mengajak peserta didik tersebut bercerita mengenai hal-hal yang dia sukai, dan bisa dengan menanyakan kabar dari peserta didik tersebut. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Reward dan motivasi kepada anak itu biasanya diberikan motivator yaitu maksimalnya itu setiap 5 menit. Itu pada saat peserta didik melakukan kegiatan inti, misalnya bisa dengan semangat kakak, semangat anak soleh, semangat anak baik. Pertanyaan yang nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak yaitu pada saat anak melakukan kegiatan inti, biasanya dilakukan setiap 5 menit sekali. Pertanyaan nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Nah, ekspresi dari motivator yaitu harus ceria dan bahagia. Sedangkan sikap yang ditimbulkan oleh motivator yaitu ramah, sopan, dan terbuka terhadap anak-anak, sehingga anak-anak mudah bercerita dan berbaur dengan motivator. Dan penampilan motivator harus rapi, sopan, dan bersih. Pertanyaan yang ke-8, apa yang harus dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Nah, yang dapat dilakukan motivator yaitu memberikan kegiatan selingan pada saat kegiatan utama. Misalnya pada saat melakukan proses baca-baca bisa diselingi dengan mewarnai atau bercerita atau dengan bernyanyi, agar anak tidak bosan pada saat melakukan kegiatan utamanya dalam bentuk baca-bacaan tersebut. Pertanyaan yang nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan baca-bacaan secara berbarengan? Nah, motivator melakukan kegiatan baca-bacaan tersebut tidak dalam keadaan bareng-barengan, namun motivator membimbing peserta didik tersebut secara individu atau satu persatu agar anak tersebut paham terhadap tugasnya.
Pertanyaan bagian yang B yaitu pengamatan terhadap murid. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Nah, ekspresi dan sikap yang dimunculkan oleh murid yaitu murid merasa senang dan bersemangat dalam mengikuti proses bernyanyi dan berdialog, serta peserta didik sangat antusias dalam melakukan kegiatan tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Nah, menurut observasi yang telah dilihat beberapa hari, yaitu tidak ada murid yang terlihat murung. Nah, murid malahan bersemangat, ceria, dan antusias dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresi dari murid yaitu sangat menyenangkan dalam mengikuti kegiatan baca-bacaan dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan baca-bacaan. Pertanyaan yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, ya, murid senang dan antusias dalam melakukan setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh motivator karena murid tersebut sudah merasa senang dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh motivator tersebut. Pertanyaan yang nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, berdasarkan observasi yang telah dilihat itu tidak ada murid yang mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan karena murid sangat enjoy dan sangat bersemangat dalam mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh motivator sehingga dia mampu melakukan setiap kegiatan yang diarahkan oleh motivator tersebut. Pertanyaan yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, berdasarkan proses yang telah diamati, yaitu karakternya ada murid yang senang bercerita, ada murid yang ingin selalu diperhatikan oleh motivator, ada murid yang senang bercerita, dan ada murid yang senang mewarnai. Bagian yang C, pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Nah, suasana kelasnya yaitu menyenangkan, ceria, dan tidak bikin bosan peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Nah, di sini tidak ada terlihat bentuk pemaksaan dan kekerasan yang dialami oleh motivator. Malahan terlihat bahwa peserta didik itu melakukan proses pembelajarannya atau minatnya sudah muncul secara intrinsik, yaitu minat bacanya muncul dari keinginan peserta didik itu sendiri. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagian yang D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Nah, yang dilakukan oleh motivator dan murid yang pertama yaitu dengan melakukan doa sebelum belajar. Yang kedua dengan melakukan lagu wajib bimbel, dan yang ketiga yaitu dengan berdialog. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Nah, di sini pada kegiatan inti, hal yang dilakukan yaitu penerapan teori Bandul, di mana adanya kegiatan utama, adanya kegiatan selingan. Yang kedua, adanya evaluasi afeksi anak, itu dapat dilakukan setiap saat. Yang ketiga, adanya evaluasi kognitif yang dilakukan setiap 10 menit. Dan yang keempat, ada pemberian motivasi atau reward yang dilakukan minimal yaitu 5 menit sekali.
Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Nah, kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang banyak dilakukan oleh murid yaitu bermain baca-bacaan. Karena bermain baca-bacaan itu merupakan prioritas atau kegiatan utama di dalam bimbel. Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Nah, hal yang dilakukan yaitu dengan cara mengulang kembali materi atau modul yang telah diberikan, doa sesudah belajar, bernyanyi lagu pulang sekolah. Pertanyaan yang kelima, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang dilakukan oleh motivator? Nah, durasi yang dilakukan yaitu 40 menit. 5 menit itu awal, 20 menit itu inti, 5 menit akhir, 10 menit privat. Itu privat itu diberikan pada masing-masing peserta didik pada hari-hari yang berbeda. Baik, sekian jawaban pertanyaan atas tugas saya pada hari ini. Sampai jumpa pada tugas hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.